Pemberlakuan PPKM Jawa dan Bali dilanjutkan kembali hingga 30 Agustus 2021. Dengan pembaruan level penerapannya, ada yang turun ke level 3 dan juga ada yang masih tetap berada di level 3 dan 4. Pemerintah juga memutuskan sejumlah kelonggaran dalam aturan PPKM Jawa dan Bali. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, testing dan tracing yang tinggi, serta cakupan vaksinasi yang semakin luas. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak pada peningkatan kasus. Ya, di masa pandemi yang tak tentu kapan berakhir seperti saat ini, masyarakat sangat menantikan kebijakan-kebijakan konkret dari pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, sehingga roda kehidupan masyarakat dapat kembali seperti sedia kala. Situasi semakin berdampak serius karena memukul berbagai sektor kehidupan, mencakup sektor kesehatan, pemerintahan, ekonomi, bisnis, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Namun seringkali kebijakan yang disampaikan pemerintah pusat maupun daerah justru membingungkan masyarakat. Fenomena silang pendapat antara pusat dan daerah mencerminkan adanya kekacauan dalam tata kelola komunikasi pemerintahan. Padahal komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci Indonesia keluar dari krisis seperti saat ini. Belum lagi begitu banyaknya kasus hoaks membuat spekulasi bahwa pemerintah dan masyarakat belum memiliki kesamaan persepsi dalam menghadapi wabah. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi di Indonesia Bicara. Kali ini bersama saya Amanda Dasro. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah gaya komunikasi pejabat melawan wabah. Dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber melalui sambungan telepon. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Malam Pak, bisa dengar suara saya ya Pak? Iya. Oke. Bisa, Mbak Amanda. Iya. Pak Ganjar, ini langsung saja nih Pak, kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Saat ini kan Jawa dan Bali ini sedang memasuki PPKM level 3. Ini apa saja nih Pak indikator dari keputusan kebijakan ini Pak? Ya, kalau kita melihat dari indikatornya, di Jawa Tengah selalu membandingkan antara indikator yang diberikan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri, yang itu kita pedogani, ada levelnya ya, 4, 3, 2, dan 1. Tapi di sisi lain kami juga punya data epidemiologisnya. Sehingga kalau kita overlay, maka kita bisa tahu kira-kira di setiap daerah itu seperti apa. Nah, kondisi itulah yang kita pakai sebagai data science untuk ambil keputusan. Umpama nih, satu daerah boleh ya, sekolahnya boleh dibuka gitu. Sehingga ini cara kami menerjemahkan apa yang menjadi perintah Mas Menteri Pendidikan gitu. Sehingga kita betul-betul siap. Atau barangkali Sandiaga Uno di pariwisata ini beberapa disiapkan untuk buka. Maka kita pariwisata seluruh Jawa Tengah rapat di Dieng gitu untuk menyiapkan rencana untuk membuka itu. Sehingga masyarakat bisa. Pak Menko Marinvest sudah mengarahkan kepada kita bahwa tempat-tempat yang akan dibuka itu mesti menyiapkan peralatan, mekanisme, protokolnya, termasuk peduli lindungi, agar semua yang beraktivitas nantinya itu terproteksi. Jadi tugas kami sebenarnya mengamplifikasi, menerjemahkan, menyiapkan pelaksanaan termasuk petunjuk pelaksanaan tekniknya di tingkat lapangan agar masyarakat tidak bingung. Oke, Pak Ganjar, lalu sejauh ini dari yang Bapak lihat pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa Tengah sendiri itu efektivitasnya seperti apa nih Pak? Ya, sampai
hari ini sih kalau kita mau bicara efektif atau tidak, nanti orang berdebat ya. Ukurannya gampang saja, Mbak. Sekarang bor kita sudah 23 lebih sedikit persen. Bayangin ya, udah bagus kan? Artinya tidak terlalu banyak orang yang datang ke rumah sakit yang terkonfirmasi positif COVID. Oke. Terus kemudian yang kedua, banyak aktivitas yang sekarang sudah bisa dilaksanakan pelan-pelan dibuka, dan kita kontrol, efeknya kita perketat, dan itu menjadi indikasi. Maka kalau kita katakan dengan satu kesimpulan, apakah pelaksanaan PPKM efektif? Efektif sampai hari ini tidak terbukti hasilnya seperti itu. Nggak ada lagi sekarang kelangkaan oksigen, tidak ada karena lebih termanage ya rumah sakitnya begitu. Baik, Pak Ganjar itu kan tadi terkait dengan ketersediaan rumah sakit dan sebagainya. Nah, kalau untuk dari aspek vaksin sendiri Pak, bagaimana nih Pak saat ini pelaksanaan vaksin di Jawa Tengah sendiri Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ini dan seling menjadi perdebatan ya. Pak Ganjar katanya vaksin sudah banyak, kok saya sulit ya. Ada pernik-pernik yang mesti kita selesaikan. Satu ya, sekarang vaksin sudah mulai ditata. Tapi penambahan jumlah vaksin tentu itu belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Karena masyarakat cepat Mbak. Orang Jawa Tengah saya suka banget karena mereka antusias ya. Maka saya sudah komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan yang bagus ya, kita ditambah terus. Dengan TNI Polri kita bekerja sama gitu ya, untuk bisa kita lakukan percepatan. Bahkan sekarang partanya makin banyak. Semua pengen ikut membantu vaksinasi. Saking kepinginnya akhirnya tenaga medis kita sering ditarik sana, ditarik sini gitu ya. Sehingga kalau ini bisa kita konsolidasikan, maka saya sih melalui obrolan ini, baik juga kalau sekarang berikan aja pada gubernur. Kasih pada gubernur yang membagi, yang membantu, sehingga nanti yang lain itu menjadi semacam komponen-komponen cadangan untuk membantu. Apakah itu TNI, apakah itu Polri, sehingga fungsi-fungsi TNI Polri bisa kita kembalikan pada fungsi utamanya untuk membantu kita dan melakukan pengamanan, pertahanan, ya, dan kami memanage itu dengan baik. Dan masyarakat juga bisa edukasi lebih mudah. Memang hari ini kita mesti cepat-cepat melakukan improve ya. Umpama nih banyak orang bekerja baru dapat vaksin sekali tapi sudah pindah ke daerah lain. Pada saat mereka di daerah lain ternyata tidak dapat vaksin kedua. Yang ini kita mudahkan. Sehingga sistem yang nanti dimasukkan di dalam sistem e-care, dalam sistem Smile, itu bisa diakses dimanapun oleh seluruh warga negara. Sehingga warga negara itu gampang. Karena yang berbeda-beda tidak terlalu banyak. Jika kita bisa memberikan pencadangan vaksinasi untuk memudahkan rakyat dengan vaksin. Begitu Mbak Nada. Oke baik Pak Ganjar, lalu kan ini sempat juga menjadi isu di tengah masyarakat. Ini sebenarnya keinginan masyarakat untuk vaksin ini cukup tinggi, tapi ketersediaannya ini yang agak terbatas gitu ya Pak. Ini Pak Ganjar sendiri bagaimana nih Pak memberikan pengertian atau menanggulangi isu seperti ini yang terjadi di masyarakat Pak, khususnya di Jawa Tengah? Enggak. Iya benar, sebenarnya itu tidak isu aja. Kita declare saja ya. Kita declare umpama setiap minggu Jawa Tengah mendapatkan sekitar 500 sampai 600 ribu ya. Terus kemudian itu akan kita bagi ke kabupaten kota. Prioritasnya nanti satu orang tua yang COVID atau komorbid bisa kita cari datanya di BPJS Kesehatan bersama dengan BPJS. Siapkan seluruh layanan-layanan kesehatan kita, vaskes kita, agar masyarakat mengakses lebih gampang. Tambahin apa vaksinator agar bisa dapat. Nah, pemerintah sudah mengumum setiap kali kita impor berapa sih tambahannya, berapa distribusinya. Nah, ini sebenarnya yang perlu untuk di-announce oleh Kementerian Kesehatan berapa tambahan setiap minggu. Sehingga setiap daerah, kabupaten kota akan menyiapkan itu dan kami bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Jawa Tengah siap-siap ya, satu minggu ini kita akan kan kira-kira 1 juta ya. Maka siap-siap kita akan berikan dengan cara itu yang lain kastri ya gitu. Agar mereka bisa mengerti bahwa mereka tidak terombang-ambing oleh berita-berita tidak benar itu. Oke, baik Pak Ganjar. Ini kan dengan menurunnya kasus COVID di sejumlah wilayah dan salah satunya juga di Jawa Tengah ini kan sebenarnya kabar baik ya Pak untuk kita semua. Nah tapi kan permasalahannya masyarakat Indonesia ini kadang-kadang di saat kondisinya sudah mulai kondusif, mulai lengah juga nih Pak. Nah itu kan bisa berpotensi untuk meningkatnya lagi kasus COVID. Nah Pak Ganjar nih sebagai kepala daerah, ini bagaimana nih Pak menyampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah untuk ayo jangan lengah walaupun kasus saat ini sedang menurun. Ya,
tempatnya bagus. Maka dalam bahasa Jawa saya bilang ojo ke susu gitu ya. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Terus kemudian saya istilahnya begini. Ini di Jawa Tengah Bapak Ibu sudah membahas, tapi belum baik. Maka dalam konteks daerah-daerah yang kabupatennya udah bagus, jangan seneng-seneng dulu, jangan euforia dulu, main buka semuanya, jangan, hati-hati. Maka gubernur memberikan guidance kepada mereka, kami komunikasi dengan kawan dan kabupaten wali kota, para bupati wali kota, rata-rata alhamdulillah mereka bagus, responnya, mereka saling berjaga. Dan dalam konteks area aglomerasi, kalau ada satu yang baik banget, terus kemudian ada satu yang belum baik, maka mengikutinya bukan yang baik, itu yang belum baik. Karena yang baik kita harus buka, terus kemudian orang akan berduyun-duyun datang ke satu kota ini bahaya. Nah itu yang kemudian kita sampaikan. Sama saja ketika kemudian DKI mulai membahas, bukan berarti nanti kita kawan-kawan DKI akan membuka, itu bahaya nanti. Yang Jabar, yang Jateng, mungkin dari mana kata ibu kota akan datang semua kan. Kita sama-sama saling membahas. Maka satu pulau yang ada di Jawa mesti kompak ke satu pulau. Maka kontrolnya kita akan lebih enak. Jadi komunikasi-komunikasi ini kita sampaikan kepada masyarakat dan kami menerjunkan apa yang kita sebut sebagai polisi COVID. Lalu partisipasi masyarakat untuk mengingatkan. Ada juga Pak, konselor-konselor siapkan agar mereka nanti bisa lapor ke sini dengan sangat gampang dan kami tiap hari memantau itu. Sehingga kalau ada yang kemarin ada makeup, ada selebrasi dari satu proses, terus kemudian ada rame-rame mereka berkumpul, udah kalau kita bilang, ini mesti izin kan, kalian nggak boleh, maka bubar kan. Kalau nggak izin, kalau Anda izin kan bisa kontrol. Nanti nggak apa, kedua kita izinkan jadi satu model, nanti bisa dilakukan pakai gitu, dan kami kontrol. Tapi kalau Anda nggak lapor, ya itu nanti kalau tidak sesuai ya kita bisa jadi masalah dan misalnya ada tindakan dibubarkan. Oke, baik Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya malam hari ini Pak. Semoga sehat-sehat selalu dan semangat selalu dalam melawan pandemi. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.